Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara bereksperimen dalam sebuah penelitian data mining menggunakan aplikasi RapidMiner. Dan di sini saya menggunakan RapidMiner yang terbaru ya. Dan untuk penelitiannya, di sini saya contohkan yang sudah saya terbitkan jurnalnya. Judulnya adalah permodelan prediksi predikat kelulusan mahasiswa menggunakan Decision Tree C4.5. Dan di sini saya menggunakan data kelulusan mahasiswa di salah satu universitas ya, dan diolah menggunakan algoritma C4.5 ya. Nah, ini untuk jurnalnya yang sudah saya terbitkan. Ini hasil dari sebuah eksperimen. Nah, saya lihatkan sekilas ya. Nah, di sini untuk rangka pemikirannya yaitu untuk problem yang akan dipecahkan adalah prediksi predikat kelulusan mahasiswa. Terus metode yang digunakan yaitu algoritma Decision Tree C4.5 ya. Terus untuk frameworknya atau aplikasi yang digunakan yaitu RapidMiner. Terus implementationnya itu menggunakan data mahasiswa dan metode penelitiannya eksperimen. Dan nanti di sini ada evaluasi dan validationnya ya, sehingga nanti kita bisa melihat rule-nya atau polanya beserta tingkat akurasinya. Nah, ini untuk hasil akhirnya kita bisa menentukan polanya. Nah, polanya ini seperti ini ya. Jadi jika indeks prestasi semester 4 ya lebih besar dari 3,54, nah maka predikatnya adalah cum laude. Oke, itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat eksperimen untuk penelitian ini ya. Dan di sini saya akan tunjukkan dulu untuk datanya ya. Nah, datanya kita olah dulu ya. Kita olah dulu, ini data mentahnya. Di sini ada nama, terus program studi. Ini data dari satu fakultas ya. Nah, program studinya di sini ada teknik informatika, terus pendidikan guru ya, pendidikan guru. Saya perlihatkan di sini nih ya. Ada PG PAUD, terus PG SD ya. Dan di sini ada indeks prestasinya per semester ya. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, 6, 7, 8. Terus di sini ada rata-ratanya ya. Rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 7 atau 8 ya. Setelah itu nanti di sini kita menentukan predikatnya, dan predikat disesuaikan dengan kebijakan atau ketentuan dari perguruan tinggi masing-masing ya. Nah, di sini contohnya ya. Dan di sini ditentukan predikatnya cum laude ya, sangat memuaskan. Terus ada lagi yang dengan pujian, memuaskan, dan lain-lain ya. Oke, ini untuk data mentahnya diambil dari akademik. Setelah itu kita olah dulu ya. Kalau di dalam data mining itu ada olah datanya ya, dan kita juga bisa masukkan di dalam metode pengusulannya ya. Nah, di sini ada sheet 2. Nah, sheet 2 ini hampir sama, cuma ini dipotong dari atasnya ya. Jadi atasnya ini dibuang ya, supaya nanti lebih mudah untuk mengolah datanya. Terus berikutnya yang sheet 3, nah ini diperpendek lagi. Nah, kenapa di sini namanya hilang, terus semester 5, 6, 7, 8-nya dihilangkan ya.
Ini sesuai dengan teori-teori penelitian sebelumnya bahwa untuk terkait dengan sebuah prediksi efektifnya menggunakan indeks prestasi untuk trainingnya dari semester 1 sampai dengan 4 ya. Untuk nama, terus variabel lainnya seperti jenis kelamin dan lain itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini yang sering digunakan oleh penelitian sebelumnya. Jadi indeks prestasi semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Terus nanti di sini adalah kesimpulan predikat kelulusannya. Nah, ini nanti yang akan diolah menggunakan rapid manner. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rapid manner-nya ya. Dan di sini saya menggunakan rapid manner ya untuk sebuah penelitian atau eksperimennya. Dan ini sangat mudah sekali karena sudah lengkap untuk algoritma yang ada di dalamnya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Nah, caranya saya langsung aja ke sebuah eksperimennya. Jadi nanti silakan kalau teman-teman mempraktekannya untuk kebutuhan di penelitian ya. Nah, contohnya di sini ada di bagian operator ada data akses. Nah, ini berarti kita harus memasukkan datanya yang Excel tadi. Nah, kalau kita buka di sini kita bisa lihat di bagian file kita masuk ke RAID ya. Nah, RAID ini di sini jenis filenya banyak ya. Ada yang menggunakan Excel ya, ada yang menggunakan URL, SPSS dan lain-lain. Nah, contohnya kita menggunakan yang Excel. Nah, terus nanti tinggal kita tarik aja ke bagian proses di sini ya. Di sini istilahnya kayak semacam lembar kerjanya ya. Nah, setelah itu kita ambil datanya ya. Ambil datanya itu kita bisa klik 2 kali ya. Klik 2 kali, nanti akan terarah ke pencarian filenya. Nah, kita arahkan aja di sini. Oke, untuk datanya sebentar ya. Nah, ini untuk datanya ini yang sudah saya olah. Oke, ini. Terus setelah dipilih nanti diklik next ya. Nah, terus di sini kita pilih sheet berapa ya. Tadi sheet 3 yang sudah kita olah. Dan selanjutnya nanti di sini untuk pemilihan selnya. Nah, ini pemilihan selnya berarti untuk nomor tidak dipakai ya. Jadi mulai dari B ya. Jadi B titik 2 sampai F ya. Nah, ini yang dipakai. Nah, setelah itu di next lagi. Nah, terus di sini kita menentukan untuk tipe datanya ya. Tipe datanya di sini sebenarnya sudah otomatis ya. Jadi bisa mendeteksi. Nah, ini kalau untuk angka-angka seperti ini kita gunakan untuk tipenya real ya. Nah, semester 2, semester 3, semester 4. Terus untuk predikat ya, predikat ini bisa pilih polinominal ya. Jadi pilihannya itu lebih dari 2 ya. Berbeda kalau di penelitian sebelumnya yang pernah saya berikan tutorialnya terkait dengan prediksi kelulusan mahasiswa. Prediksi kelulusan mahasiswa itu ada yang lulus tepat waktu, yang tidak tepat waktu. Jadi ada 2 pilihan. Kalau ada 2 pilihan berarti kita pilihnya adalah binominal. Oke, setelah itu nanti di bagian kesimpulan ini ya, predikatnya ini kita cengnya ini ya, ceng rule-nya ini kita pilih sebagai label ya, pilih label. Nah, setelah itu nanti di oke. Terus kita lihat di sini kalau ada data yang problem ya atau yang bermasalah, biasanya nanti ada komentar di sini. Karena data ini sudah saya
olah dulu secara manual ya, jadi sudah tidak ada masalah. Terus selanjutnya kita tinggal klik finish ya. Nah, setelah itu kita hubungkan dulu di input ini ya. Ya, kita tarik aja sini. Terus ini untuk outputnya tarik ke sini aja. Itu. Dan di sebelah kanan di parameternya sudah otomatis ya yang digunakan sheet 3 ya. Nah, seperti ini. Kalau mau mengedit kita bisa klik tombol edit list di sini ya. Jadi kembali ke awal lagi. Ya. Ya, setelah itu di sini kita bisa ngecek dulu ya, bisa kita play di sini. Nah, nanti ini untuk data yang dibaca oleh RabbitMiner ya. Oke, ini kita kembali ke desain. Di sini ada result, ada desain ya. Nah, setelah itu kita menggunakan algoritma ya, menggunakan algoritma C4.5 decision tree ya. Nah, di sini kita pilih modeling ya. Kita pilih modeling, terus di sini di folder prediktif ya, untuk prediksi kita buka. Nah, di sini ada bagian tree ya. Nah, di sini macam-macam ya, decision tree, random forest ya, ada ID tree, ada chat dan lain-lain. Dan untuk yang decision tree yang umum ya, yang C4.5 kita menggunakan decision tree ini. Nah, caranya kita bisa tinggal tarik aja ke sini ya, yang ada garisnya kita tempelkan aja. Oke, seperti itu. Terus ini untuk metodenya, terus ini untuk tampilan lainnya ya, supaya nanti outputnya tidak hanya pola tapi ada yang lain. Oke, kalau sudah tinggal kita play ya. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian ininya ya, desain tree-nya ya. Nah, di sini langsung terbentuk sebuah pola ya, atau pohon keputusan di sini ya. Nah, ini yang saya tunjukkan di dalam jurnal ya. Jadi di sini dalam jurnal itu untuk polanya saya perlihatkan bahwa hasilnya seperti ini. Terus untuk melihat ininya kita bisa menyusun dari apa yang ada di dalam pohon keputusan ini. Tinggal kita rangkai-rangkai aja ya. Atau kita bisa lihat juga di bagian deskripsinya. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk eksperimennya yang menggunakan algoritma decision tree ya. Jadi langsung membuat pola pohon keputusan. Nah, bagaimana untuk menguji metodenya ya, terkait dengan data yang kita pakai atau validationnya. Dan di sini untuk validationnya, untuk evaluasinya mencapai akurasi 71,67%. Oke, itu ya. Nah, untuk itu ini bisa kita delete dulu ya. Setelah itu kita bisa klik kanan di bagian garis ini untuk lebih cepatnya, atau di sembarang ya. Nah, di sembarang tempat dulu di bagian proses kita pilih insert building block ya. Terus kita pilih yang nominal cross ya. Oke, yang nominal cross. Nah, ini kan akan terputus seperti ini ya. Nah, kita sambungkan aja. Nah, kita sambungkan. Terus kita tarik ke kanan. Nah, ini ada bisa gunakan 4 atau 5 ya. Dan di sini juga ada tulisan bahwa untuk evaluasinya menggunakan model atau algoritma decision tree. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa klik 2 kali yang bagian validation ini. Klik 2 kali. Nah, ini adalah untuk algoritmanya, ini untuk testingnya.
dan untuk menghasilkan performanya. Ini di dalam validationnya. Kalau mau kembali tinggal klik proses ini. Oke, seperti itu ya. Dan ini untuk pengulangannya sampai dengan trainingnya 10 kali ya. Nah, bisa kita setting juga di sini. Dan setelah itu kita tinggal run aja, kita play. Nah, di sini langsung performanya atau akurasinya langsung muncul ya, yaitu 71,67% ya, dengan deskripsi tabel di bawah ini. Oke, sangat mudah sekali ya untuk bereksperimen menggunakan RabbitMiner ya. Di sini memudahkan kita untuk mengolah data dalam penelitian bidang data mining. Oke, itu saya kira ya, mudah-mudahan dalam tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.